Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Ya, Nana, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, eh, sebelum kita masuk dalam ke pembelajaran pada hari ini, yaitu mengenai tentang iman kepada Rasulullah SAW, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Di sini siapa yang mau mimpin baca doa? Adit Pak. Adit, Adit silakan Adit. Ya Pak. Ista'idu, iqra'u du'a. Intaha ilayaman salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Oke, sebelum masuk ke pembelajaran, Bapak ingin ngecek daftar hadir kalian ya. Aditya Nugraha, hadir Pak. Khairi Muzaki, Hadir. Muhammad Raihan. Hadir Pak. Oke. Siapa di sini yang nggak masuk? Jasimi. Hah? Si Belia? Ya Pak. Kemana dia? Rian. Oh, Belia. Oke. Belia. Bentar. Oke, sebelum masuk ke pembelajaran kali ini yaitu mengenai tentang iman kepada Rasulullah SAW. Kita mengulas balik sebelum pertemuan sekarang yaitu di minggu kemarin. Kira-kira minggu kemarin tuh kita belajar apa sih? Iman kepada kitab-kitab Allah. Oh, iman kepada kitab-kitab Allah. Oke, Adit, apa itu deh iman kepada kitab-kitab Allah? Iman kepada kitab Allah yaitu kita mengimani dan percaya kepada seluruh kitab yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Oh, Masya Allah, selesai. Insya Allah. Oke, langsung aja ke pembelajaran pada hari ini yaitu mengenai tentang iman kepada Rasulullah SAW. Oke, untuk pengertian iman kepada Rasulullah SAW bisa dilihat oleh anak-anak. Silakan, Adit baca Adit. Pengertian iman kepada Rasul artinya meyakini bahwa Rasul itu benar-benar utusan Allah Subhanahu wa taala yang ditugaskan membimbing umatnya ke jalan yang benar agar selamat di dunia dan akhirat. Oke. Adapun untuk Quran dari Quran surah Al-Ahzab ayat 21 di mana yang berbunyi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir." Nah, di sini artinya yaitu sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah SAW itu suri teladan yang baik bagimu. Jadi kita semua hidup di dunia ini harus meneladani dengan akhlak ataupun sifat Rasulullah SAW. Adapun akhlak ataupun sifat Rasulullah SAW yang wajib kita imani yang pada diri Rasulullah SAW, yaitu yang pertama yaitu sidik. Apa Ajis? Pertama Sidik itu artinya jujur Pak. Oh ya, pertama itu sidik. Lalu yang kedua yaitu amanah, yang ketiga tabligh, dan yang keempat patonah. Nah, sidik ini artinya jujur. Nah, apa itu jujur, Zaki? Jujur itu berkata apa adanya. Berkata apa adanya. Jadi Rasulullah SAW itu tidak yang namanya tidak ada yang pernah berbohong. Tidak pernah berbohong karena Rasulullah SAW itu sudah dimaksum oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada cerita ya bahwasanya ketika ada seorang nenek-nenek yang bertanya kepada Rasulullah SAW mengenai tentang, ya Rasulullah, apakah di surga itu ada nenek-nenek? Nah, kata Rasulullah SAW, yaitu tidak ada. Kita semua sama, yaitu sekitar di umur 17 tahun ataupun rata-ratanya di usia muda. Nanti di surga tidak ada yang namanya tua, tidak ada yang namanya terlalu muda, gitu. Lalu yang kedua yaitu mengenai sifat amanah.
Apa sifat amanah? Ajis? Amanah itu adalah artinya dapat dipercaya. Oh, dapat dipercaya. Lalu yang ketiga yaitu tabligh. Apa Adit? Tabligh itu menyampaikan. Dan yang keempat yaitu patonah. Apa patonah? Yaitu pintar, itu cerdas. Ini yang ada pada diri Rasulullah SAW yang wajib kita teladani, yaitu sidik, amanah, tabligh, dan patonah. Nah, tadi kita sudah membahas mengenai sifat wajib Rasulullah SAW yang patut kita teladani dan patut kita imani. Dan ini ada sifat mustahil pada diri Rasulullah SAW. Yang pertama yaitu apa ini? Kizib, khianat, kitman, beladah. Apa kizib Ajis? Berdusta. Khianat apa khianat? Apa khianat tadi? Tidak dapat dipercaya. Oh, di sini murid-muridnya sudah pada pintar ya. Lalu yang ketiga yaitu kitman. Apa kitman? Menyembunyikan sesuatu kebohongan. Nah, misalkan ada si A dan si B menyembunyikan kebohongan ketika dia ditanya oleh orang tuanya, apakah kamu sudah sholat? Lalu dia berkata, sudah, padahal dia belum. Nah, ini ada yang menyembunyikan sesuatu kebohongan. Nah, ada yang terakhir yaitu biladah. Apa biladah? Apa biladah? Bodoh. Nah, bodoh. Tadi kan kita sudah ini tuh lawan katanya dari patonah. Patonah adalah pintar dan biladah adalah bodoh. Nah, makanya jika kita tidak ingin bodoh, maka kita harus belajar dari sekarang. Apa ada tuh hadisnya? Apa hadisnya? Jaki? Oh ya. Itu mengenai tentang sifat mustahil Rasulullah SAW. Lalu ada ajaran dan sunnah Rasulullah SAW. Apa itu ajaran dan sunnah Rasulullah SAW yang sudah dilaksanakan pada zaman Rasulullah SAW? Yang pertama yaitu tahajud. Tahajud ini karena kemuliaan seorang mukmin terletak pada tahajudnya. Jadi kalau misalkan kata di parenting itu sudah dijelaskan bahwasanya ketika kita bangun di sepertiga malam, maka kita akan dicerdaskan gitu. Tidak ada yang namanya linglung ataupun dan lain-lainnya. Lalu yang kedua yaitu membaca Al-Quran setiap hari. Tentu bagi seorang mukmin membaca Al-Quran setiap hari ini hukumnya apa? Sunnah. Akan tetapi sunnahnya itu lebih dikatakan wajib, gitu. Lebih diutamakan, gitu. Karena ini adalah kitab yang sudah dianut oleh Rasulullah SAW. Gitu. Oke. Yang ketiga yaitu zikir setelah sholat. Zikir setelah sholat yang pada umumnya, misalkan astagfirullahalazim li walidayya, apa nih? Wali masyarakat, wali walina, wali watina, wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Lalu ada menjaga sholat sunnah rawatib. Apa sholat sunnah rawatib ini? Sholat sunnah rawatib ini sholat sunnah baik qobliyah maupun ba'diyah. Ada bagian-bagiannya. Seperti sholat qobliyah zuhur, sholat qobliyah, sholat ba'diyah zuhur, sholat ba'diyah asar. Nah ini sholat sunnah rawatib. Ya gitu. Tadi sholat sunnah qobliyah asar, tidak ada ba'diyah. Jadi ada bagian-bagiannya. Lalu ada zikir pagi petang atau disebut dengan apa din? Al-Maqsur. Lalu jangan tinggalkan masjid. Nah, jangan tinggalkan masjid. Artinya kita jangan sampai meninggalkan masjid. Contohnya kita harus sholat di masjid, harus berdiam di masjid, memakmurkan gitu. Lalu ada menjaga sholat duha karena salah satu kunci rezeki terletak pada sholat duha dan amalan-amalan lainnya seperti di waktu Jumat itu disunahkan untuk memakai wangi-wangian, lalu disunahkan untuk menggunting
baik menggunting kuku dan bulu-bulu lainnya. Oke. Nah, adapun ada hadis iman kepada Rasulullah SAW. Apa itu? Silakan dibaca hadis. Qala anu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi. Tentu ini ada di rukun iman. Rukun iman ini ada 6. Yang pertama iman kepada Allah. Yang kedua iman kepada malaikat-malaikatnya. Yang ketiga iman kepada kitab-kitabnya. Yang keempat nih yang sekarang lagi bahas yaitu iman kepada rasul-rasulnya. Lalu yang kelima yaitu iman kepada hari akhir dan iman kepada qada dan qadar. Nah, mungkin itu pembelajaran pada hari ini yang sudah Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ingin ada yang bertanya dipersilakan. Silakan. Nanya Ajis. Apa Ajis nanya? Pak, ini bertanya Pak. Ya. Apa sih pentingnya bagi kita meneladani sifat Rasul? Ya, yang sifat wajib ya, yang sifat sidik. Terima kasih. Pentingnya? Ya. Tentu. Oke, saya ingin menjawab pertanyaan dari Ajis. Pentingnya meneladani sifat wajib Rasulullah SAW. Apa itu urgensi ataupun pentingnya? Pentingnya ini, ya ini bakal digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan Ajis ini di kehidupan sehari-hari harus menerapkan sifat sidik, jujur, berkata apa adanya, tidak mengada-ngadi, tidak berbohong. Nah, di sini misalkan Ajis lagi sekolah. Nah, sekolah ini pasti ada namanya dengan ujian, baik UAS maupun UTS. Nah, ini bakal digunakan dalam kehidupan di sekolah tersebut. Jangan mencontek gitu. Lalu ada amanah ataupun amanah ya, sidik amanah. Amanah itu ketika ada pesan dari seorang tersebut, maka kita harus menjaganya. Dan amanah tabligh yaitu menyampaikan. Misalkan Ajis diberikan amanah oleh mamanya, ini Ajis kasih uang 100.000 ini untuk tetangga. Nah, tapi Ajis malah menyebutkan ataupun menyembunyikan hak si tetangga tersebut. Nah, maka amanah ini bakal digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Gitu Ajis. Baik, terima kasih Pak. Ya, ada yang bertanya lagi? Cukup? Oke. Kita tutup untuk pembelajaran kali ini dengan pembacaan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Kalau ilaik. mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.